Pagi Pak. Pak Ustaz. Ya, silakan. Ya, teman-teman dengarkan apa saya. Duduk siap. Gerak. Izin Pak. Lapor kelompok 3 Angkatan 73. Latsar CPNS Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021. Siap mengikuti materi. Ya, terima kasih. Siap Pak. Teman-teman. Terima kasih sudah siap mengikuti. Ya, silakan. Ya, Pak. Teman-teman peserta Latsar, duduk istirahat. Gerak. Ya, baik kawan-kawan sekalian, teman-temanku semua. Saya awali pertemuan kita ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selaku umat beragama, kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi ini kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan, cerah ceria ya. Saya lihat ini wajah-wajah yang semakin punya semangat ini. Alhamdulillah. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillah bahwa kita masih sehat. Semoga kesehatan tetap diberikannya kepada kita sampai akhir kita. Tidak ada sakit-sakit sedikit pun ya. Insya Allah seperti itu. Baik. Pagi ini materi kita adalah coaching ya, coaching agenda pembelajaran. Coaching ini merupakan belum juga finalisasinya, tetapi kita harus menyempurnakan bagaimana rancangan kita itu. Ya. Dan saya kira di pertemuan kita sebelumnya saya sudah berikan sistematikanya sudah ya. Sistematika penulisan contohnya. Pak, belum Pak. Belum? Aduh. Kok belum? Tapi Pak, kemarin masih terakhir agenda 3 itu yang mengenai kedudukan dan peran ASN. Jadi sekarang baru mulai awal coaching. Agenda 2 siapa yang bawakannya? Ibu Agustina Pak Tabe. Dia tidak sampaikan dia punya apa ya, sistematika penulisan contohnya. Yang pakai analisis isu Pak Tabe. Ya, artinya diawali dari analisis ya, diawali dari analisis isu sampai kepada kegiatan dan tahapan. Belum? Iya, sudah Pak kalau yang itu. Oh iya. Itu yang kita sempurnakan ya, kita sempurnakan. Semoga ini sebentar karena ini 3 JP kalau tidak salah ya. Atau cuma 2 JP? 2 JP ya? Pak. Singkat ya. Ya, nggak apa-apa, tapi kita maksimalkan ini. Nanti saya pikir siapa kira-kira yang punya nanti, siapa yang sudah 4 kegiatan, sudah selesai 4 kegiatan di tahapan. Belum ada Pak. Atau 3 kegiatan. Baru, iya 3 Kira, Pak. Ya, kira sudah 3. Iya. Oke, sebentar ditampilkan ya. Nanti ditampilkan. Tapi saya berikan bagaimana caranya supaya teman-teman lain itu bisa memperhatikan, karena kita cuma 2 JP, teman-teman lain yang perhatikan kira-kira di mana lagi perlu ditambah, di mana lagi disempurnakan, di mana lagi yang bolong-bolongnya, jangan sampai kegiatan ini tidak tercover semua yang harusnya untuk menyelesaikan gagasan. Ya, ingat bahwa isu itu diantisipasi atau akan dilakukan penyelesaiannya dengan gagasan. Makanya gagasan itu dia berbentuk kalimat positif. Kalau tadinya isu itu kalimat negatif, maka dia menjadi kalimat positif. Gagasan itu. Gagasan itu sudah kelihatan apa yang menjadi inovasinya. Ya? Saya kasih contoh saja begini. Ini guru semua atau ada yang jabatan lain? Guru, bidan, perawat, guru, perawat sama dokter Pak Tabe. Oh dokter, oke. Kasih contoh, lebih banyak guru ya? Hampir sama kayaknya Pak. Oh iya, ke guru saja kalau begitu. Vira apa? Tabe Pak, dokter umum. Oh dokter umum, dokter saja kalau begitu. Sementara Vira punya bisa memberi bayangan ya bahwa oh seperti ini dong. Anamnesi pasien, ya.
Ya, misalnya satu kegiatan anamnesa pasien. Di anamnesa pasien itu melakukan pemeriksaan, misalnya gagasannya, apa ya? Apa kira-kira gagasan yang bagus ya? Sekarang kalau isunya Vira apa? Tidak, isu. Coba bacakan dulu. Iya. Tapi Pak, yang saya angkat itu sebagian besar pasien yang masuk ke UGD rumah sakit itu masuk dalam kondisi terminal. Jadi mengakibatkan tingginya angka kematian di ruang UGD rumah sakit. Kira-kira isunya itu apa ya? Kalau negatifkan ya? Itu Pak Tabe. Tingginya angka kematian di ruang UGD rumah sakit. Oh, berarti kalau kalau gagasannya berani mengurangi angka kematian ya? Oh iya, iya. Ya, mengurangi angka kematian di UGD Rumah gitu ya? sakit, iya, iya Pak. Ya, rumah sakit Antaloko. Rumah sakit Raja Tombolo tutup Pak. Oh, Raja Tambolo tutup. Mengurangi angka kematian ya? Iya. Kematian pasien di rumah sakit. Mengurangi angka kematian pasien, semua pasien ya, pasien umum ya? Iya Pak. Ya, di IGD. Di Atau IGD, semua? iya. Kendalanya Di- karena pasiennya itu sudah datang dalam kondisi yang jelek. Makanya meninggalnya di UGD, bukan di Oke saat deh. perawatan atau tidak Oke, sempat nah. dirujuk begitu Pak. Oke, baik. Tunggu saya catat dulu ya, supaya tidak lupa. Mengurangi angka kematian ya, mengurangi Ya, atau gitu. boleh juga mungkin mengurangi angka mortalitas kematian. Mortalitas ya. Ya, mortalitas pasien di UGD, di ruang UGD. Nah, tapi begini, karena ini mortalitas ini kan satu istilah yang umum tidak tahu. Oh, ya. Nah, nanti pakai dalam kurungnya apa? Kalau kematian ya? Iya, kematian Pak. Ya, oke. Pasien di UGD ya? Di IGD. Iya Pak. Ya, IGD dengan atau melalui apa? Kalau mengurangi itu melalui apa? Iya, pertama Ya. itu tapi boleh saya share screen Pak. Saya pakai problem tree. Ya, saya hanya pakai contoh saja dulu kepada teman-teman. Contoh. Nanti saya akan jelaskan dulu bagaimana modelnya kita punya rancangan. Ya? Oh iya Pak. Nanti saya sampaikan dulu sebentar, baru kita akan lakukan. Oh, iya. Supaya teman-teman lain itu bisa paham kira-kira apa semua yang harus dilakukan. Oh iya. Apa semua yang menyesuaikan dia punya kegiatan, menyesuaikan dia punya isu, gagasan, dan sampai pada rancangannya. Iya. Ya, oke deh. Jadi gagasannya. Kira-kira kalau Ibu Fira merencanakan apa yang dilakukan untuk mengurangi angka kematian itu dengan apa? Ya, pertama itu mengoptimalkan penanganan pasien. Nah, kendalanya itu di ruang UGD belum ada tersedia troli khusus obat-obat emergensi. Jadi, kalau misalnya ada pasien gawat itu baru diresepkan, baru diambil di apotik, kan lama penanganannya. Jadi, gagasannya menyediakan troli emergensi di ruang UGD yang siap pakai. Berarti kalau begitu dengan mengaktifkan atau melancarkan mengoptimalkan pengadaan obat-obatan emergensi di ruang UGD. Optimalkan obat-obatan ya? Iya, pengadaan obat-obatan. Gitu. Iya, Pak. Mengoptimalkan pengadaan obat-obatan emergensi. Ya. Berarti kalau begitu mengurangi angka mortalitas atau kematian pasien di IGD dengan mengoptimalkan pengadaan obat-obatan emergensi ya. Oke. Berarti inovasinya itu bagaimana mempercepat pengadaan obat itu. Iya. Kalau saat ini, kondisi saat ini pengadaan obat itu mungkin hanya pakai apa?
hanya manual atau apa yang dilakukan supaya cepat itu obat itu ke IGD. Iya, Pak. Ya, itu inovasinya. Oke, seperti itu contohnya ya. Nah, jadi teman-teman kira-kira seperti itu contohnya. Kalau ini di bidang kesehatan, nah kalau di pendidikan atau di pendidikan kira-kira ada juga contohnya. Kalau begitu kita bisa dua sebenarnya. Tapi saya minta dulu satu yang dari guru. Siapa guru? Guru-guru yang sudah punya isu dan gagasan. Itu Vira punya ya untuk kesehatan ya. Iya, Pak Tabe. Oke. Siapa yang guru? Ya itu sebentar ya, Vira ya. Sebentar nanti baru ditampilkan. Siapa guru? Izin Pak. Halo. Ya. Pak siapa? Pak Rizal. Rizal Pak ya. Oke, Rizal guru ya. Apa isunya kita Pak Rizal? Kalau isu saya Pak, belum optimalnya sistem administrasi sekolah Pak. Oke. Ya. Tadi Vira ya. Panggil Vira Pak saja ya. Biar lebih mudah. Ini Rizal ya. Rizal saja ya. Iya Pak, Ya. siap. Oke, Rizal. Gini. Apa tadi isunya? Belum optimalnya sistem administrasi di sekolah Pak. Belum optimalnya Sistem administrasi. sistem administrasi. Kita guru apa? Guru matematika Pak. Kok larinya ke administrasi? Ini lebih menantang kan rasa Pak. Ya? Karena Bukan persoalan mantapnya, tapi tusinya kita bagaimana? Mau dilakukan enggak? Harus mengarah ke tusi. Persoalannya kan begini. Kapan Pak Rizal ini sebagai guru menghadap mau ketemu baik virtual maupun luring kepada peserta didik kapan? Sementara pelanggannya Pak Rizal itu adalah murid atau siswa. Saya bukan menghalanginya, bukan mengkandaskannya, tapi masih agak terkandas itu sebenarnya, agak ribet sebenarnya. Karena soal administrasi Pak Rizal bukan ahlinya, tapi ngajar Pak Rizal ahlinya. Oh ya Pak, siap. Ya, oke. Nah, kalau begitu Pak Rizal coba pikir-pikir dulu apa kira-kira yang menjadi isu, kemudian akan kita jadi gagasan. Saya pindah yang lain dulu Pak Rizal ya. Ya Pak, siap. Nah, siapa yang sudah punya isu? Izin, Guru. Pak. Oh iya. Pak. Oke, Nur. Ya, silakan Nur. Batal dulu Ija ya. Isu saya Oke, silakan Nur. pelajaran baca tulis Al-Quran yang belum optimal. Ya, berarti belum optimalnya baca tulis Al-Quran. Iya, Pak. Oke. Baca tulis Al-Quran. Pembelajaran baca tulis Al-Quran yang belum Pembelajaran. optimal. Iya. Belum optimalnya pembelajaran baca tulis Al-Quran. Siswa apa murid? Pada SDK terpencil Punsu, Pak. Siswa ya? Murid ya? Iya, Pak. Murid. Kelas berapa? Kalau untuk saya, Pak, ambil semua kelas, soalnya Semua siswanya kelas. Oke. sedikit. Ya, karena daerah Kalau begitu terpencil, langsung Pak. ya. Oke. Di SDN Di SDK terpencil Punsu. terpencil. Punsu, Iya, Pak. Kabupaten Parigi. Ya. Jadi itu kira-kira isunya nanti, Ibu Nurul. Isunya kira-kira begini. Belum optimalnya pembelajaran, ya, belum optimalnya pembelajaran baca tulis Al-Quran murid di SDK terpencil Puncu, Yep, Kabupaten yep. Parigi. Ya. Kecamatan Palasa. Oke. Gagasan. Kalau gagasannya di sini memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa tentang pentingnya belajar Al-Quran. Sip. Kalau begitu kita mulai dengan optimalisasi, ya. Optimalisasi baca tulis Al-Quran bagi murid
di SDK terpencil Puncu Ya, Pak. dengan apa tadi? Apa tadi mau dilakukan? Sosialisasi kepada orang tua Oh, oke. siswa, Dengan melakukan sosialisasi sosialisasi kepada orang tua siswa pada orang tua siswa. Ya. Itu aja. tentang pentingnya belajar Al-Quran. Sudah, itu aja kalau begitu. Iya, Pak. Siswa tunggu ya. Optimalisasi baca tulis Al-Quran Bagi murid di SDK. murid. Oh, begini. Optimalisasi baca tulis Al-Quran melalui sosialisasi pada orang tua bagi orang tua orang tua siswa di SD terpencil, begitu ya? Oh iya, Pak. Ya, bagi orang tua siswa di SD terpencil Puncu. Ya, jadi kalau begitu apa namanya? Optimalisasi baca tulis Al-Quran melalui ya. Ya, Pak. Nah, langsung melalui ya. Iya, Pak. Nah, melalui sosialisasi itulah yang dia punya inovasi. Jadi harus ada inovasinya. Kegiatan inti itu harus ada inovasi. Seperti itu. Karena mengingat penguji ini terkadang selalu dia arahkan kita untuk menciptakan satu inovasi. Walaupun sederhana mungkin. Itu ya. Oke, kita sampai di situ dulu. Tapi sudah paham semua ini ya? Sudah paham ya? Ya, Pak, sudah, Pak. Ya. Begitu kira-kira membuat kalimatnya itu, merencanakan kalimatnya itu. Jadi kalau tadinya isu itu adalah rendahnya, belum optimalnya, atau kurangnya, atau belum terpenuhinya, maka kita harus meningkatkan optimalisasi. Begitu gagasannya. Dengan apa? Ya, kalau kita optimalkan dengan apa? Kalau kita tingkatkan dengan apa? Nah, dengan apanya itu yang akan bernilai nanti inovasi ketika kita lakukan. Yang inovasi itu yang belum pernah dilakukan di situ dan dia bermanfaat. Yang jelas kalau manfaat pasti ada manfaat. Oke. Kalau begitu saya share screen dulu saya punya supaya kelihatan bagaimana sistematikanya. Kalau belum dikasih sistematikanya, ini hanya contohnya saja ya. Izin, Pak, bisa dibagikan ke kita nanti, Pak, contohnya. Bisa. Saya Ya, Pak. cuma karena ini kayak tidak apa ya? Tidak ada katanya link. Ya, Apa Pak, ya? dikasih masuk di Collabjar, Pak. Iya, jadi kasih masuk. Nah, saya kasih nanti atau kalau tidak nanti saya ambil siapa ketuanya, pakai nomor saja. Ya, Pak. WhatsApp. Ya. Nanti, Pak, saya Nanti catat di-share. nomornya Bapak. Bukan nomornya kita, siapa yang ketua? Saya, Pak, siap. Pak Rizal. Ya, Pak. Oke. Kasih kita nomornya Kom Rizal. Saya tulis di chat, Pak, ya, izin. Iya. Atau nanti sebentar nanti selesai diingat ya. Oh ya, Pak, siap, Pak. Oke. Ini kira-kira model isu dan masalah itu. Ini modelnya isu dan masalah itu. Jadi terkadang ada juga kita agak sulit membedakan mana isu mana masalah. Masalah itu berarti didahulukan dulu sebelum isu. Nah, ini contohnya masalah. Gap antara realisasi dan kenyataan. Kita sudah tahu. Dari mana kita tahu? Dari laporan tahunan kemarin, laporan bulanan atau laporan triwulan, atau laporan semester mungkin ada, atau pemantauan langsung kita. Bisa saja kita menyatakan masalah, tapi itu di tusi kita, jangan tusi yang lain. Mohon maaf Pak Rizal ya. Tadi itu sebenarnya tusinya tata usaha itu. Bukan tusinya Pak Rizal. Kalau soal administrasi ya. Kalau Bapak itu hanya buat RPP,
mungkin bikin literasi, buat KBM, evaluasi siswa, itu. Itu kita punya kegiatan guru ya, kegiatan guru. Siapa? Tidak ada di administrasi. Ya, saya khawatir kalau Anda administrasi, kalau penguji yang jeli, kemudian dia mau kejar tersudut, maka kurang nanti nilainya. Saya berharap jangan sampai nilai itu kurang. Artinya mau bersaing kita untuk memperoleh misalnya dapat ranking itu lebih bagus kalau kita punya tusi sendiri. Kita bisa berusaha untuk semaksimal mungkin dengan tusi kita sendiri. Karena tusi kita sendiri itu ada keahlian kita di situ. Ya Pak Rizal ya? Pak. Ya, oke deh. Seperti itu. Silakan di konsep-konsep dulu kita punya isu Pak Rizal dengan gagasannya, kemudian nanti dikomunikasikan sama mentornya. Tapi itu isu tadi belum ke mentor Pak Rizal ya? Belum Pak. Ini kan ada 6 isu juga nih Pak sebenarnya. Oh iya, Iya. oke deh, iya. Nanti Mungkin bisa kan, diskusi lakukan dulu Pak. analisisnya. Ya, Ya. dia PKL nanti boleh diskusi mungkin kita Pak dengan Bapak. Biar lebih terarah Pak. Itu sesungguhnya sudah lambat itu kalau isu belum ada sekarang. Tapi kalau bisa sekarang dianalisis memang. Identifikasi dulu berapa isu itu. Toh? Nah, kan seperti itu kira-kira. Sabe ya. Nah, kita harus kaitkan dengan agenda 3. Kaitkan dulu dengan agenda 3. Agenda 3 itu kan kita tahu manajemen ASN, pelayanan publik sama World of Government. Nah, di situ kita masukkan isu ini, kita lihat isu itu, identifikasi itu tadi, misalnya tinggal 3 isunya. Kita lihat isu itu berkaitan dengan apa. Nah, sebentar saya kasih lihat bagaimana dikatakan berkaitan yang di sini. Kita menggunakan alat analisis juga boleh. Dengan begitu misalnya sudah dia ternyata manajemen ASN. Kita lakukan analisisnya, memperoleh core isu karena tinggal 1 nanti. Jadi skor itu ada nanti skornya. Skor itu kita bisa ukur skor itu misalnya data kemarin, data tahun lalu, atau mungkin ada forum diskusi, forum atau grup diskusi kita yang di kantor kita masing-masing, di sekolah atau di mana, kita bisa memperoleh core isunya itu. Kalau masalah itu sekian, paling tinggi itu. Misalnya seperti itu ya. Tapi kan tergantung bagaimana forumnya kita. Forum diskusi itu tidak perlu kita ketemu. Kita melalui handphone saja boleh. Teman-teman yang tahu, bagaimana masalah ini, kira-kira mana yang lebih prioritas. Itu kita bisa tahu. Oke. Dari core isu akan muncullah nantinya gagasan. Ya. Gagasan ini akan kelihatan nanti dari agenda 2 itu. Dari agenda 2. Aneka itu. Karena gagasan ini akan diikuti dengan kegiatan. Gagasan ini diselesaikan dengan kegiatan dia. Kegiatan itu diselesaikan dengan tahapan. Tahapan itulah yang masuk dari agenda 2 ini. Semua nilai itu akan kita relevansikan, akan kita kaitkan mana yang relevan. Tinggal kita memilih mana yang relevan. Ya, itu arahnya ya, alur-alurnya ya. Kira-kira seperti itu gambaran bagaimana menyelesaikan atau membuat satu rancangan sudah tetap, memang dia punya keterkaitan nilai. Ya, oke deh. Keterkaitan nilai. Itulah ini masalah tadi, isu dan masalah. Nah, masalah itu kita akan identifikasi, akan kita ketemukan nanti itu paling tinggi 3, itu lebih bagus. Kita temukan dia paling tinggi 3 supaya mudah kita analisis dia. Ya. Begitu kita kumpulkan ini 3, kalau Pak Riza tadi ada berapa, ada 6. Nanti kan identifikasi dulu mana yang betul-betul yang masih dominan di situ, masih perlu ditangani. Nah, kalau kita sudah dapat 3, kita baru menganalisisnya. Jadi ingat bahwa kalau isu itu adalah sesuatu yang berpotensi menjadi masalah bila tidak
bila tidak diatasi. Ya, kira-kira prinsipnya seperti mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Kita sudah tahu itu masalah. Nah, tentu dianalisis nanti. Ya. Akan kita temukan itu satu isu. Akan kita temukan. Kecuali ya, tidak perlu dianalisis kalau penunjukan atau penetapan mentor. Mentor katakan, oh ini saja. Ini yang lebih. Tidak apa-apa. Itu saja kita jadikan isu. Ya, oke deh. Ini tadi yang saya katakan seperti yang dari depan tadi. Kenapa manajemen ASN? Ini contohnya. Kalau manajemen ASN itu tentang profesionalisme, tentang kinerja rendah, tentang etika buruk, tentang etos kerja rendah, tentang motivasi pegawai yang lemah. Itu yang masuk dalam ranahnya manajemen ASN. Kalau seperti ini masalahnya berarti itu ranahnya manajemen ASN. Nah, kalau di pelayanan publik kemana? Pelayanan yang berbelit-belit, rumit, tidak transparan, kurang ramah, ya, kurang ramah, tidak pasti. Nah, tadi coba kita itu akan mengarah ke ketidakpastian itu kalau Ibu Fira punya tadi masalah, tidak tersedianya atau apa ya, tidak cepat tertanganinya pengadaan obat, ya, berarti dia akan masuk di sini kan. Waktu tunggunya lama. Nunggu itu pasien itu sampai meninggal pasien, tidak datang obat. Nah itu kan begitu. Begitu mau lihat. Adabnya pungutan dia. Kurang peduli, tidak peduli. Termasuk tidak peduli kepada pasien karena obatnya terlambat. Padahal seharusnya siap di situ. Nah, seperti itu ya. Kurang nyaman. Kalau kurang nyaman itu misalnya di ruang tunggu. Bisa kita jadikan masalah itu ruang tunggu, tidak nyaman. Misalnya tidak usah AC lah, tapi kan misalnya kipas anginnya tidak ada, orang pada kipas-kipas saja di dalam, atau pelayanannya itu antriannya tidak beraturan, ya kira-kira seperti itu ya. Nah, tidak berpihak pada stabilitas. Kita tidak mendahulukan orang-orang yang membutuhkan lebih cepat penanganan. Disitulah ranah pelayanan ya, lingkupnya pelayanan. Sini. Kemudian WOG-nya, isu integritas data, tidak menyatunya data itu, jadi isu dia. Katakan misalnya ada keterkaitan atau kolaborasi antara subbagian atau instansi atau OPD yang datanya tidak akurat, tidak terintegrasi, tidak menyatu. Oh data sana lain, data sini lain, wah, gitu ya. Integrasi sistem juga tidak menyatu, tidak sama sistem digunakan sana dan sistem digunakan di subbagian lain. Ya. Tidak adanya jaringan kerja, tidak terjadi jaringan kerja. Ya. Jaringan kerja tidak terjadi. Internetnya itu opting di luar nalar kita. Ya. Koordinasi lintas organisasi tidak jalan misalnya, mandek. Itu lingkupnya WOG. Jadi kita bisa tahu ya, oh ternyata keterkaitannya adalah apa. Ya, setelah kita tahu itu, ya ini hanya diperlihatkan saja kira-kira modelnya seperti ini ya. Isu tol itu kan alat ya, alat analisis itu. Tapi saya berpikir kalau ini mendingan APKL saja sama USG dengan ada satu alat itu cuma saya tidak tampilkan di sini. Fishbone. Fishbone itu kita gunakan gunanya untuk mengetahui sebab akibat. Nanti coba saya pikir kalau kita download di Google kita dapat itu model Fishbone. 4 saja sudah cukup, 4 saja dia punya sebab akibatnya. Apalagi sampai 6. Ya. Fishbone itu kan tulang ikan ya, tulang ikan. Apa penyebabnya dan apa akibatnya akan diketahui. Kenapa pakai salah satunya Fishbone itu bermanfaat dalam penulisan ini? Karena sebab akibat itu bisa kita menguraikannya nantinya, menarasikan
pada kondisi saat ini dan kondisi yang kita harapkan. Penyebabnya apa? Oh ini berarti kondisi saat ini bisa seperti ini. Yang kita harapkan apa? Sudah bisa terbayang dikit. Tidak sulit. Cuma ya begitulah kalau membuat kalimat, membuat formulasi kalimat itu kadang satu kalimat itu satu rambut helai yang rontok itu biasa ya. Begitu sudah tenang saja. Tapi habis ini tidak akan merontok-rontok lagi. Inilah, ini yang APKL itu. Tadi saya sudah katakan kita identifikasi dulu isu. Dapatnya isu 3 ABCD. Nah, di ABCD ini dari forum diskusi kita mengatakan, oh ternyata A ini skornya sekian. Di forum itu akan tahu apa ya? Aktualkah ini isu ini? Aktual itu sementara terjadi. Ya, aktual itu ya sesuatu yang sementara terjadi dan masih ramai dibicarakan orang. Ya. Itu ya. A-nya itu A-nya. Kemudian P-nya problematik, betul-betul masalah. Jangan cuma apa ya, cuma data yang cuma artinya masalah itu sesuatu yang mengganjal ya kegiatan kita, sesuatu yang bisa menyetop kegiatan yang kita lakukan. Apakah problematik itu masalah? Nah, disinilah skornya kita mau pakai. Oh itu masalah itu karena begini. Misalnya dalam forum kita ya, atau data kemarin itu bahwa itu muncul dalam laporan akhir apakah sekolah atau puskesmas atau rumah sakit bahwa itu masalah. Ya, berarti dia bernilai tinggi, skornya tinggi. Kemudian kita ke K. K itu kekhalayakan. Apa menyangkut orang banyak? Kalau menyangkut orang banyak berarti nilainya tinggi. Karena kita bisa tahu ini hanya sekelompok. Oh ini berkelompok-kelompok yang akan memperoleh dampak negatifnya dari masalah ini. Nah, kita kasih nilai tinggi, tapi kalau hanya 1-2 orang atau 1 orang, ya kita kasih nilai rendah. Ini menyangkut kekhalayakan banyak orang atau sedikit. Oh, masalah ini, sedikit saja orang. Masalah ini, waduh, ini menjadi masalah kalau orang berkunjung ke rumah sakit atau anak sekolah tidak bisa tidak bisa baca tulis Al-Quran ini banyak sekali. Nah, berarti kita kasih nilai tinggi. Oh, ini tidak terlalu. Oh, masih banyak bisa baca tulis Al-Quran. Masalah ini. Oh, ya sudah. Kalau masalah itu ya sudah. Berarti nilainya rendah, ya. Ya, menilainya itu seperti itu ya. Jadi kita menilainya itu melihat masalahnya itu. Jadi tapi dasarnya yang dikatakan data itu sesungguhnya data dari laporan. Jadi ada 2 sumber kita bisa memberikan skor itu. Kalau bukan laporan kemarin atau data kemarin menyatakan bahwa itu masih masalah atau untuk menyangkut orang banyak, ya dalam forum kita. Nah, terus yang L-nya layak. Layakkah dikatakan isu itu? Apakah memang betul-betul dia itu isu atau hanya hoax atau hanya data-data yang tidak tahu sumber dari mana? Kalau itu layak ya, tinggal kita lihat, oh masalah ini betul-betul layak dia, memang masalah dari kemarin dan itu belum pernah kita masukkan dia lebih tinggi di sini. Oh yang B kayaknya tidak. Nah, kira-kira begitu dari forum atau data yang ada
atau dokumen laporan yang ada, kita bisa memberikan skor di sini. Maka muncullah begitu kita total, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, oh ini nilai skornya, skor akhirnya atau total skornya. Ini tambah ini, tambah ini. Oh berarti yang paling banyak, oh isu B. Itulah isu yang kita angkat. Oke, ya. Sedikit waktu kita. Astrid ini boleh juga kita gunakan, tidak apa-apa. Kita mencari kalau memang isu itu isu yang strategis, ya, yang betul-betul strategis, dia bisa kita gunakan Astrid. Boleh juga, tidak apa-apa. Lebih banyak tapisannya itu lebih mudah, lebih pasti isunya. Ya, ya, ada aktual, ada spesifik, ada transformatif, ada relevan, ada inovatif, ada kecakupan waktu. Ada 6 dia punya kriteria penilaian isunya. Oke deh. Nah, kalau menganalisis masalah itu kira-kira seperti ini ya. Kondisi saat ini, kita tahu kondisi saat ini. Kondisi saat ini kita tahu di mana? Ya dari laporan. Laporan tahunan atau laporan bulanan. Kita bisa tahu apalagi di sub bidang kita sendiri. Katakan misalnya Tira di IGD. Ada kan laporan di IGD? Laporan tahunannya atau laporan bulanannya atau laporan semesternya. Begitu juga di sekolah. Ada laporan-laporan yang mengatakan bahwa oh kondisi saat ini masih begini. Ya. Kondisi yang diharapkan itu nanti diceritakan di sebenarnya. Sebenarnya kita ini kalau kondisi yang diharapkan mengarah kepada pemahaman kita atau bisa kita tangkap ini kondisi yang diharapkan itu untuk melihat kegiatan mana yang cocok kita lakukan untuk menyelesaikan gagasan itu. Ya, seperti itu ya. Ini tadi kalau kita pakai fishbone, mudah sekali kita buat gagasan. Penyebab masalah apa? Oh, ini. Ya. Kita tahu penyebabnya. Maka kita selesaikan dengan gagasan kreatif kita tadi. Ya. Oke deh. Satu lagi ya, USG. Sama dengan tadi kita masukkan masalah di masalah ini, di kolom masalah, kemudian kita beri bobot. USG, urgent. Betul-betul ini masalah ini segera ditangani atau masih bisa ditunda. Di sinilah ukurannya. Di urgennya kita beri skornya berapa. Kemudian, ini masalah ini serius atau masih bisa kita kesampingkan dulu. Nah, kemudian growth-nya itu apakah dia ini cepat berkembang masalah ini? Yang mana yang paling cepat berkembang dia? Kalau dia cepat berkembang berarti itu yang kita jadikan skor tingginya. Misalnya penanganan COVID. Growth-nya kira-kira dibanding dengan virus lain lebih tinggi dia karena cepat penyebarannya. Nah, perkembangannya cepat kalau kita tangani. Disitulah perbedaannya. Perbedaannya. Kemudian di total kita dapat prioritas. Ya, begitu ya. Oke deh. Nah, ini yang tadi menentukan skor. Ditentukan didasarkan pada data. Dan bila perlu dikaji dalam FGD. FGD itu forum grup diskusi ya. Data itu maksudnya data yang seperti saya katakan laporannya. Gagasan kreatif penanganan isu ya, menangani isu itu yang gagasan kreatif itu ya. Gagasan konseptual. Saya kira kita sudah baca ini barangkali ya. Pak. Ya, kalau kita sudah baca berarti hanya mengulang saja saya kalau begitu. Oke deh. Kita coba ke sini. Ini intinya ya.
Atau kita sebelum ke sini kita sistematikanya dulu. Karena ini di bab 2 ini. Kalau tidak sistematikanya berarti. Oh, ini sistematikanya. Contohnya saja ya, contohnya. Iya, Pak. Ada halaman judul. Halaman judulnya sepertinya. Kayak begitu saja. Kayak begitu. Lembaran persetujuan itu. Maksudnya halaman judul itu kita kan cuma kasih itu. Rancangan aktualisasi nilai dasar pegawai negeri sipil oleh si ini. Saya kira sudah tahu ya. Iya, Pak. Ya, oke. Kita ke sini. Contoh sistematikanya. Contohnya. Karena ini bebas kita melakukan, maka kita hanya berikan contohnya. Ada halaman judul, lembaran persetujuan. Tadi ada lembar persetujuan ada 2. Kemudian kata pengantar. Kata pengantar itu mengantar kegiatan itu ya. Daftar isi. Oke. Bab 1-nya itu ada profil organisasi dan peserta. Ya, diceritakan saja organisasinya kita. Puskesmas apa, berapa bagian di sana, polinya apakah sudah ada atau belum. Ya, kalau ada motonya, kalau nilainya masukkan di situ. Kalau belum ada nilainya organisasi, misalnya puskesmas belum ada nilainya, lihat cari nilai rumah sakit. Kalau nilai rumah sakit belum ada, nilai dinas kesehatan. Kalau nilai dinas kesehatan belum ada, cari nilai dinas kesehatan provinsi. Kalau provinsi belum ada, kementerian. Begitu juga sekolah ya. Kalau sekolah tidak punya nilai, cari dinas pendidikan. Sampai pada kementerian pendidikan. Masukkan di situ ya. Gambaran umum OPD. Ya, itu mungkin turun dari sini ya. Gambaran profil organisasi tadi itu. Masuk ke gambaran umum OPD. Kemudian profil peserta. Cuma kita punya jabatan dengan urutan tugas kita. Di mana diperoleh urutan tugas? Dari belum saya kasih kah? Belum, Pak. Oh, Belum, Pak. oke. Download di peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Atau kalau tidak di situ, di Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan. Tentang penilaian angka kredit guru kah, dokter kah, bidan kah, tinggal menyesuaikan atau perawat. Dapat itu, dapat. Itu urutan tugasnya kita. Masuklah urutan tugas kita. Tapi tentu tidak langsung jabatan ini, tidak juga seperti itu. Artinya dihalo-halo juga sedikit, dibunga-bungain sedikit ya. Jangan juga kalau langsung itu, tere-tere namanya kan, tidak bagus juga. Kayak apa juga langsung jabatan ini, nama ini, jabatan ini, urutan tugasnya. Nah, tidak juga seperti itu. Saya kira terlalu polos namanya begitu. Ibarat orang pacaran tidak ada anunya, tidak ada gombal-gombalnya sedikit. Gombal itu seninya kan, nah, ada seninya sedikit. Seni menulis itu kan mesti ada pengantar-pengantaran sedikit. Tidak juga banyak. Kalau banyak bosan orang baca. Di bab 2-nya rancangan aktualisasi. Nah, rancangan aktualisasi ada deskripsi isu. Deskripsi isu itu kita buatkan semacam penjelasan isunya itu diperoleh dari mana. Ya. Perolehnya tadi itu kita lakukan dulu identifikasi. Kemudian kita lakukan analisis melalui alat-alat ini. Nah, perlu saya sampaikan ada juga karena penguji juga bervariasi. Ada juga keinginannya dimunculkan itu alat-alat itu yang kita gunakan. APKL, ya model tadi ya, USG, Fishbone, itu dimunculkan. Ada juga hanya di narasi saja. APKL saya lakukan ini seperti tadi masalah, kemudian saya saya cocokkan dengan misalnya aktual, gitu. Baru kemudian muncul dia punya total nilainya, muncul yang namanya isu inti. Bisa jadi kata-katanya begitu, tapi
Nah, sebaiknya mungkin disiapkan ya, karena kalau pengujinya nanti penguji yang meminta alat itu harus ditampilkan, ya tidak sulit-sulit lagi kita, tidak banyak perubahan. Identifikasi isu itu kumpul isu berapa isu ya? Berapa isu yang kita identifikasi? Tidak sulit, mirip-mirip saja cuma mendeskripsikan isu itu kan. Nah, salah satunya kalimatnya di sini, masuk di sini ya, masuk di deskripsi itu. Jika, tolong diingat ya, jika isu ini tidak diselesaikan, maka kenapa itu? Kenapa apa ya? Apa akibat isu itu nanti? Apa akibat masalah itu nanti? Mau rembes, mau cepat mau berkembang, yang bisa menghambat kegiatan organisasi, bisa mau memberikan peluang virus lain bisa masuk atau masalah lain bisa masuk. Ya, itu kira-kira. Tapi kita narasikan sedikit di bagian A-nya, deskripsi. Supaya kelihatan bahwa ada analisis isunya di deskripsinya. Ada ini hanya identifikasinya. Penetapan penyebab isu dan dampak. Nah, penyebabnya kan hasil fishbone itu saja diceritakan. Ya, berdampak apa kalau tidak diselesaikan? Kan begitu kan? Oke. Gagasan pemecahannya. Ya. Di sini berarti sudah muncul nanti namanya isu inti di bagian C-nya. Sudah muncul isu inti. Apa yang isu yang ini diceritakan? Setelah dilakukan ini sampai pada analisisnya, maka isu yang diangkat adalah ini. Kemudian gagasan pemecahannya isu apa? Gagasan pemecahan isu itu tadi seperti gagasan kalau Ibu Fira tadi ada apa dia? Angka kematian itu, angka mortalitas ya mengurangi. Itu gagasannya. Ya, begitu ya. Kemudian kita buat matriks. Matriks ada ya. Kita ini sudah. Padahal bagian C, D tadi itu sampai matriks ini sudah. Ini sudah matriks. Ini bab 2-nya. Tapi jangan lupa bahwa sebelum ini masukkan dulu nilai-nilai dasar profesi PNS itu. Aneka. Iya, Pak. Ya, kan tinggal dikutip saja ya, tapi anekanya itu coba peroleh melalui Google-nya di penerapan nilai-nilai ASN. Apa itu? Penerapan nilai-nilai ASN. Di situ semua. Dari akuntabilitas sampai anti korupsi ada semua di situ. Ya, Pak. Itu aja dipindahkan ya. Nah, kemudian yang berikut setelah nilai itu, nilai aneka, masuk lagi agenda 3. Agenda 3 itu kan, saya tahu agenda 3 kan? Kita sudah lihat tadi. Goal of government. Ya, tapi jangan juga begitu agenda 3 langsung masuk pelayanan publik, manajemen ASN. Diceritakan sedikit, diberikan apa ya? Misalnya manajemen ASN adalah ini. Biar garis besarnya saja. Ya, misalnya manajemen ASN itu termasuk di dalamnya misalnya sistem merit, ya, banyak di situ. Saya kira garis besarnya saja dipetik di situ, sehingga mencakup yang ini manajemen ASN. Begitu juga WOG, begitu juga pelayanan publik ya. Nah, kita mulai di sini. Begitu kita dapat ini, kita coba masukkan nama siapa, unit kerjanya di mana, isu yang diangkat sudah tadi, isu yang diangkat. Ya, isu yang diangkat yang di sini, yang kita sudah temukan tadi di sini. Ini di bagian C ini. Nah, kan sudah muncul isunya di sini. Nah, setelah itu kita buat gagasan. Gagasan cuma yang di bawahnya tadi. Apa gagasannya? Kalau
Dokter Tira tadi sudah ini mengurangi angka mortalitas, itu ya, itu sudah gagasan, sudah jadi. Ini bagusnya kalau dijadikan contoh, kita bahas bersama, sudah jadi. Dia lagi berpikir. Makanya terus takut kalau diberi contoh. Nah, kita takut jadi. Isunya sudah jadi, gagasannya sudah jadi. Tinggal kegiatan Bu Fira. Begitu juga si siapa tadi? Nur. Cuma Izal, agak lain kami punya. Jadi sebentar baru nanti ikuti ini yang 2 orang ya. Siap, Pak. Siap. Ya, oke begitu. Oke. Kita masuk pada setelah ada gagasan, setelah ada isu, ada gagasan, kita masuk pada kegiatan. Ya, kita masuk di kegiatan sudah. Apa kegiatan kira-kira? Oke, kalau begitu sekarang mari kita coba mulai mungkin Bu Fira ya. Bisa ya Bu Fira nanti di Iya Pak Tabib. kita stop dulu saya punya ya. Iya Pak. Oke. Oke. Kita tolong teman-teman diperhatikan ya, apalagi yang khususnya yang di kesehatan ini. Berarti contohnya Dokter Fira punya. Iya Tabib Pak. Ya, oke. Ya, silakan. Tabib Pak. Ya. Ini isu yang saya angkat itu boleh Pak, misalnya kita sudah misalnya di luar penulisan ini kita sudah rancang kalau hanya satu isu yang kita mau ambil, atau tetap kita masukkan beberapa isu yang kemudian satu yang kita ambil. Di sistematik di bab satunya boleh masuk di situ. Tapi untuk di sini satu isu saja yang muncul. Oh iya. Ya. Yang core isunya saja. Iya. Mana core isunya? Ini Pak, tingginya angka kematian pasien yang masuk di UGD Rumah Sakit Raja Tutup. Ya. Jadi itu sebagai isu intinya. Iya, isu utamanya. Ya, oke. Kemudian saya coba analisis isunya itu pakai problem tree, Pak. Boleh, enggak apa-apa. Nah, sebenarnya awalnya itu saya mengidentifikasi bahwa pasien masuk dalam kondisi yang jelek, sudah gawat, sudah kondisi terminal. Cuma ternyata yang ada akibat yang lebih utama. Nah, itu yang saya jadikan isu, tingginya angka kematian pasien di UGD Rumah Sakit Raja Tombolo Tutu. Gitu. Jadi sebenarnya isu utamanya ini Pak, sebagian besar pasien. Tunggu dulu. Di Rumah Sakit Raja Tombolo Tutu itu masih pakai unit dia atau instalasi? Istilahnya masih pakai unit. Iya Pak, masih pakai unit. Tapi nanti saya konfirmasi ulang Pak. Iya, karena kalau di Undata itu sudah pakai instalasi gawat. Jadi dia bukan kependekan UGD, IGD sudah. Kayaknya masih UGD, soalnya masih. Ya, nanti lihat isu saya kan apa-apa. Iya Pak. Nah, karena penyebabnya itu kenapa bisa sebagian besar pasien masuk dalam kondisi terminal ada 3 Pak. Yang pertama, pasien lambat dibawa oleh keluarga untuk berobat di rumah sakit. Yang kedua, lambatnya penanganan pasien yang dalam kondisi gawat di UGD. Yang ketiga, belum adanya tim emergensi. Nah, ya. Kita langsung ke kegiatan saja. Kalau ini kan hasil daripada analisis. Kira ya? Iya. Ya, okay. Belum saya ketik. Tapi ini saja. Sebenarnya yang mungkin bisa saya aktualkan itu yang poin nomor 2 dan 3, Pak. Kalau memungkinkan, saya bakalan bisa bikin juga yang poin nomor 1. Penyebab masalah. Ya, maksud saya ini semua adalah identifikasi masalah yang akan yang menjadikan isu, kemudian ada gagasannya. Yang maksud saya seperti yang seperti saya gambarkan tadi, matriksnya itu, atau tabelnya. Iya, untuk tahap kegiatannya Pak. Iya. Belum kegiatan tahap. Oh, belum dibikin?
Iya, tapi sudah ada di pikiran maksudnya. Ya, oke deh kalau begitu. Ini sebenarnya apa ya? Identifikasinya itu karena kalau ketika kita sudah dapatkan core isunya, kita tidak gunakan lagi ini. Yang penting kita lakukan itu, yang kita buat itu berdasarkan analisis. Sudah kita buang sudah ini, kita tidak pakai. Ini hanya menjadi cerita di tadi di Awal. di identifikasi isu di awal. Jadi masuk sudah pada bab 2-nya atau poin berikutnya. Tidak lagi kita sebut lagi ini. Yang kita sudah merujuk kepada atau kita fokus kepada isu inti itu dan gagasan. Iya. Ya, jadi kita tidak lagi mengutak-atik ini. Ini tidak lagi menjadi pikiran kita. Yang jadi pikiran kita isu inti dan gagasan, bagaimana kegiatannya, bagaimana tahapannya, kemudian keterkaitan di mana-mana saja. Iya. Di situ. Ya. Berarti Bu Fira belum bikin dia punya tabel. Iya, belum Pak. Cuman Oke. gagasannya ini yang mengadakan Oke. troli emergency, menyediakan Oke. code center, sama membentuk tim code dulu Pak. Kegiatannya. Kegiatannya ya tidak apa-apa. Ini kan akan dijadikan kegiatan, tapi buat di tabel ya. Iya, Oke. tahap kegiatannya menuju ini. Ya, sudah bagus ini. Nanti silakan nanti dibuat berdasarkan ini untuk penyelesaian gagasannya itu berdasarkan ini semua. Boleh, berarti sudah ada gambarannya, sudah ada konsepnya. Tapi tinggal dipindahkan pada tabel seperti tadi itu, matriks yang seperti saya kasih lihat itu. Iya, Pak. Ada kolom 1-nya, kolom 2-nya kegiatan, kolom 3-nya tahapan kegiatan, kolom 4-nya output atau hasil, kolom 5-nya keterkaitan mata pelatihan. Karena di situ masuk di situ agenda 2 sama agenda 3. Iya. Ya, keterkaitan. Kemudian kolom 6-nya kontribusi terhadap visi misi kabupaten. Kolom 7-nya adalah penguatan nilai-nilai organisasi. Gitu. Itu yang harus dibuat sekarang. Isunya kan kita sudah dapatkan semua. Nah, begitu ya, Bu Fira. Silakan ikut, boleh di konsep sekarang dibuat kolom itu, masukkan kegiatannya. Iya, Pak. Kita sudah dapatkan isunya, sudah gagasannya, ini kan sudah ada. Tinggal kegiatan apa semua yang harus dilakukan untuk menyelesaikan gagasan ini, untuk menjawab gagasan itu. Ya, mengurangi angka kematian. Apa semua yang harus dilakukannya? Ya. Tapi jangan lupa, berapa orang kita ini? 10. 10 Pak. 10 orang ini semua harus semua harus diawali kegiatan satunya itu adalah konsultasi dengan mentor. Semua ya. Nanti kegiatan kedua itu masuk pada kegiatan inti. Sudah. Apa semua dilakukan. Ya. Kalau misalnya Dokter Fira atau Ibu Fira mau mengurangi angka kematian, apa kegiatan awalnya dilakukan? Ingat minimal 4, minimal ya. Minimal 4 kegiatan. Itu tadi Pak, pengadaan troll emergency di ruang UGD. Ya, oke. Pengadaan atau apa? Kalau pengadaan mengoptimalkan, soalnya pengadaannya itu hanya wacana Pak, realitanya di lapangan itu tidak ada itu barang. Ada di rumah sakit? Ada, tapi isinya tidak ada Pak. Maksudnya isi troli isi obat-obat. Misalnya ada troli isinya itu kan kayak kasa infuset, obat-obat emergency, misalnya obat untuk membantu meningkatkan denyut jantung, itu tidak ada Pak di apotik. Jadi selama ini kalau mau obat itu harus resep dulu, serulai keluarganya ambil ke apotik, begitu, tidak bisa langsung diambil di troli itu. Trolinya ada, obatnya tidak ada, begitu Pak. Nah, tapi Fira mau bikin apa? Jadi mengkoordinasi ke bagian farmasi untuk itu obat selalu standby di ruang itu. Jadi kalau ada pasien kita ambil kalau begitu ada resep. Baik. Kalau begitu sudah didapat satu kegiatannya sebelum troli itu.
melakukan koordinasi dengan pihak Farmasi. Iya, Pak. pihak farmasi. Ya, melakukan koordinasi dengan pihak farmasi. Di rumah sakit ya. Oke. Iya, Pak. Tinggal tahapannya. Melakukan koordinasi dengan pihak farmasi itu apa saja tahapannya? Pertama memasukkan Misalnya, daftar obat yang diinginkan. Misalnya ya. Nah, 1, buat daftar obat yang dibutuhkan. 2, mengunjungi ruang farmasi. 3, apa lagi? Membicarakan Mengecek tanggal obat-obat yang kadaluarsa. dibutuhkan. Ya, yang 4 misalnya menerima obat yang diberikan. Misalnya seperti itu. Melakukan koordinasi. Atau sebelum obat 3 saja tahapannya sudah cukup. Sudah terbayang? Iya, Pak. Ya, berarti satu kegiatan sudah bisa, sudah teratasi. Selain kegiatan konsultasi, tahapannya juga sudah teratasi, tinggal keterkaitan nilai. Nah, kegiatan 2-nya apa lagi? Membentuk tim Code Blue, Pak. Ada timnya ya? Iya, tim. Ini sebenarnya sudah ada gagasannya, cuman karena tidak ada yang koordinir tim ini, makanya tidak berfungsi. Berarti itu tim untuk mengapain dia? Ya, misalnya ada pasien masuk dengan tidak sadar, kita langsung pencet bel. Bel itu kalau terdengar berarti tim itu langsung datang ke UGD dengan alatnya semua. Jadi dia fokus ke satu pasien ini. SOP belum ada, SPO. SOP sudah ada, Pak. Oh, berarti kalau begitu kalau kita bentuk tim lagi, karena pembentukan sebenarnya ini tim sudah ada dan kebetulan saya ketuanya, Pak. Cuman tidak terkoordinir karena ada beberapa perawat yang sudah keluar, terus alatnya juga sudah tidak ada, obat-obatnya kayak begitu, Pak. Tunggu dulu, jadi tidak berfungsi. Kepala unitnya siapa? Bukan Ibu? Kepala UGD itu perawat, Pak, tapi kepala kepala penanggung jawab dokter UGD itu saya, Pak. Oh, kalau begitu punya kewenangan kalau begitu. Baguslah kalau begitu. Apa dilakukan lagi? Karena itu SPO-nya sudah ada. Kemudian masing-masing sudah punya tugas, sudah tahu. Mengkoordinir. Berarti selain melakukan koordinasi dengan pihak farmasi, mengkoordinir apa ya? Jadi rencana saya, Pak, ini tim ini kan ada di rumah sakit, jadi berkoordinasi. Misalnya ada pasien yang gawat mau dibawa dari UGD, itu ada call center-nya. Jadi ditelepon memang bilang, Pak, ada pasien gawat yang mau datang ke rumah sakit. Jadi sudah standby ini tim di UGD, gitu. Boleh begitu, Pak? Bisa, tapi apa istilahnya di situ kegiatan itu? Apa nama kegiatannya itu? Membentuk tim atau menyediakan call center atau apa, Pak? Boleh juga membentuk tim. Mengoptimalkan. Nanti dicari begitu. Saya juga belum dapat. Iya, saya belum. Karena pengalaman saya di Undata kemarin, saya kayak tidak ada seperti itu yang urgen-urgen apa yang kondisi-kondisi darurat begitu kan. Kalau Undata kemarin siap dia, maksudnya semua tim itu sudah terorganisir bagus dengan harus, walaupun tapi, Pak, memang ada karena itu persyaratan akreditasi harus ada tim Code Blue di rumah sakit. Oh, kalau begitu dibuat saja khusus tim UGD-nya. Buatkan SK-nya boleh. Nanti kepala rumah sakit yang buat yang tangan SK-nya. Nanti SK-nya itu ada tugas-tugasnya setiap orang, setiap perawat yang ada di situ. Iya, Pak. Ya. Tapi belum ada SK-nya sekarang di sana.
UGD-nya. Yang lalu sudah ada Pak, cuman karena beberapa yang sudah keluar jadi sisa 2 orang. Oke. Kalau begitu kegiatannya peninjauan kembali surat keputusan penugasan. Nah, Oh, itu. Tuh? Yep. Gitu. Nah, jadi kan kalau peninjauan kembali itu menyiapkan SK lama. Itu kan salah satu tahapannya. iya Pak. Atau mengambil SK lama, mempelajari SK lama. Kemudian membuat konsep SK. Kemudian menempatkan, itu sudah masuk ya, menempatkan. Kemudian apa lagi? Biar 3 saja. Begitu kita membuat konsep, kemudian melakukan konsultasi dengan, tidak lagi ya. Kalau kepala puskesmas berarti melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas tentang SK, harus lebih terarah ya, tentang penunjukan petugas-petugas UGD ya. Sama ini Ya. Pak, rencana melakukan in-house training untuk pelatihan yang buat jadi tim ini. Oke deh. Kalau begitu intinya in-house training saja kalau begitu. Ya, berarti sudah bisa itu. Membuat salah satu kegiatan itu adalah in-house training. Boleh. Ya. Jadi berarti nanti koordinasi dengan pihak farmasi itu nanti di belakang dia. Oh iya Pak. Ya, karena kan kita kan siapkan dulu tenaga kan? Iya. Ya, berarti melakukan in-house training itu, kemudian setelah kita lakukan in-house training kegiatannya, kita buat SK, SK tim. Ya, supaya pasti dia punya tugasnya. Kemudian kita lakukan koordinasi dengan pihak farmasi. Sudah 4. Tapi kalau boleh jangan cuma 4. Iya Pak. Saya minta jangan cuma 4. Ya, minimal kalau bisa 6. Kalau bisa. Karena itu dinilai. Insya Allah. Ya, maksudnya lebih banyak menyelesaikan itu, lebih sempit kesalahan yang dibuat. Lebih sempit nanti, lebih sedikit, lebih minim atau lebih maksimal kegiatan yang kita lakukan untuk pelayanan kita. Karena dia tercover semua. 4 sudah ada ya. Konsultasi, in-house training, pembuatan SK tim, koordinasi dengan pihak farmasi, apalagi. Kalau ada evaluasinya, buat evaluasi. Iya. Ya, evaluasi mungkin dievaluasi ya. Evaluasi kinerja mungkin Pak. yang terakhir mungkin evaluasi tentang kegiatan yang dilakukan berarti ya, yang apakah optimal tidak ini training, timnya atau tidak. Kalau begitu in-house training saja kalau begitu dievaluasi. Oh iya. Ya. Teknik evaluasinya kalau in-house training itu seperti ini. Buat, tapi itu sudah bersama dengan in-house trainingnya. Dia harus ada evaluasinya, misalnya buat pre-test dan post-testnya. Iya Pak, kan in-house training rencana kasih materi terus praktek. Jadi pas terakhir itu praktek dan dinilai langsung sama spesialis yang kasih materi. Kalau dinyatakan boleh diberikan sertifikat Pak. Oh iya, lebih bagus kalau begitu. Kalau begitu terakhir membuat sertifikat. Sudah 5 itu. Ya, oke deh. Tapi tetap dilakukan evaluasinya pre-test dan post-test. Sebelum baru dia mau masuk in-house training, kasih itu soal. Setelah itu, tapi dengan materi yang ada, dengan materi yang oleh dokter spesialis itu ditanyakan. Apa kira-kira yang materi yang akan diberikan. Nah, itu dipetik, dia punya soal-soal itu dijadikan soal untuk dibagikan kepada peserta in-house training itu, dan soal yang sama juga dibagikan setelah dia mengikuti. Oh iya. Ya, identifikasi, sandingkan itu soal pre dan soal post testnya, baru lihat berapa persen yang berhasil dan bisa diukur kan? Oke, begitu kira-kira. Ya. Banyak Pak. Oke. Yes. Tinggal mau dibikin kan? Saya kira sudah ada, tinggal dibikin.
Masukkan dalam tabel itu, dalam matriks. Oke, kita ke Nur. Yang lain ikut ya? Ya, Ya, Pak. ya, oke deh. Sebelum ke Nur, saya kira ada ada tugas ya. Dari kolab jaring sudah ada tugas toh? Belum dicek, Pak. Ya, nanti dicek ya, kayaknya ada tugas itu. Saya kira kalau dibaca dapat tahu. Oke, kita ke Nur. Nur Ya, Lia. Pak. Ya, Pak. Dari itu, oh, gitu. Oke deh. List ditampilkan ya. Coba kalau sudah ada gagasannya, isunya tadi belum optimalnya, maka gagasannya optimalisasi atau mengoptimalkan boleh juga, Pak. Silakan. Belum ada tahapannya, Pak. Tidak apa-apa kegiatannya saja kalau begitu. Oh, kegiatan. Ya. Semua tolong dibuat sudah dia punya matriks ya. Matriks buat atau tabel, masukkan semua kegiatannya. Tadi sudah ada gambaran kalau untuk kesehatan itu sudah ada gambaran dari Ibu Fira. Yang lain di kesehatan coba apa kegiatan, apa isunya, apa gagasannya, kemudian buat kegiatannya. Oh, yang jelas pertama itu adalah konsultasi. Yang kedua masuk pada apa lagi. Gitu. Jangan cuma 4, jangan. Sebaiknya di atas 5. Kalau 5 ke atas, gitu ya. Nanti kita cek lagi pada pembimbingan sebelum seminar. Kita mungkin itu sudah merupakan final checknya. Tinggal kesempurnaannya misalnya kalau masih ada kita diskusikan tentang keterkaitan nilai ya, yang belum relevan, ada terkait tapi belum relevan, tidak usah. Izin, Pak. Begitu melihatnya. Ya, oke, silakan. Karena kita tinggal 10 menit kan, 15 menit kan. Halo. Ya. Ini boleh begini, Pak. Boleh. Coba dibaca. Dijelaskan saja, dijelaskan. Penyebab masalahnya di sini kurangnya pendidikan agama karena kita sekolahnya di daerah terpencil, Pak. Oke, terus? Ya, kemudian gagasannya memberikan sosialisasi kepada orang tua siswa tentang pentingnya belajar Al-Quran. Kemudian masalah yang berikutnya, minimnya pengetahuan keluarga tentang membaca dan menulis Al-Quran. Jadi gagasan yang saya munculkan menggalakkan TPA, TPQ. Kemudian kurang lengkapnya sarana dan prasarana, kurangnya rasa tanggung jawab dan loyalitas warga sekolah dalam merawat aset dan sapras. Gagasannya pemberdayaan semua pihak terkait atau stakeholder untuk ikut menanggulangi kekurangan sarana dan prasarana, adanya aturan pengelolaan aset yang lengkap dan terlaksana dengan baik. Kemudian penyebab masalah berikutnya, kurangnya kemampuan siswa dalam membaca dan menulis Al-Quran. Di sini gagasannya bekerja sama dengan TPQ yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian masalah berikutnya, waktu yang tersedia tidak mencukupi apabila pembelajaran maksudnya waktu yang tersedia cuma 2 jam, Pak, untuk pembelajaran agama setiap hari. Itu tidak mencukupi, Pak, untuk membelajarkan baca tulis Al-Quran. Ya. Terus? Kemudian gagasannya bekerja sama dengan TPQ yang ada di lingkungan sekolah, menambah jam pembelajaran baca tulis Al-Quran dengan dalam program ekstrakurikuler. Ya. Baru ini? Ya, Pak. Ya, terus sudah dilakukan analisis. Ini kan baru sebenarnya baru masalah ini kan? Ya, Pak.
Ya, kalau begitu baru masalah. Masukkan dulu dalam alat analisis itu. Masukkan dalam. Coba diidentifikasi kembali di penyebab masalah ini. Sebenarnya bukan penyebab masalah sebenarnya kan. Ya, kalau seperti itu misalnya masih 4 dia, Iya. coba identifikasi dulu mana yang agak lebih prioritas pertamanya, mana yang kedua, mana yang ketiga. Baru kalau sudah dapatkan dari 4 ini berarti masih gugur 1 ya. Gugurkan 1, ambil 3, kemudian masukkan pada analisis masalah. Ya, Pak. Alatnya ya. Ya, Pak. Jadi 2 kali masukkan itu, baik di APKL maupun di USG. Ya, masukkan di situ masalah, kemudian beri skor dia. Ya. Tapi perbagus sedikit ya. Ya, Pak. Saya tanya dulu Nur, kalau minimnya pengetahuan keluarga tentang membaca dan menulis Al-Quran, kenapa harus ke padahal yang kita hadapi adalah murid. Ya, Pak, maksudnya begini. Ya. Karena biasanya orang tuanya karena jauh dari perkampungan, di situ ada TPA, TPK. Tapi maksudnya orang tua lebih banyak kalau sore hari itu anak-anaknya diajak ke kebun, Pak, untuk membantu kalau orang begitu, tua. Ya, kalau begitu betul itu dia punya kurang pengetahuan terhadap, tapi jangan sasaran sosialisasinya ke mereka. Jangan sasaran baca tulisnya untuk memperlancar baca tulisnya itu harusnya ke anak-anak, ke siswa, ke murid. Tapi orang tuanya kita kunjungi untuk kita berikan sosialisasi. Oh iya, Pak. Ya, jadi nebengnya mereka itu kan kalau mengajar itu beda dengan mengajak. Toh? Kalau orang tuanya kita ajak, kalau anaknya kita ajar. Ya, seperti itu ya. Ya, agak berbeda memang maknanya itu, bahwa kalau anak-anak itu kita ajar, misalnya di masa COVID ini mungkin kita tidak apalagi di sana mungkin kurang bagus dia punya jaringan atau signalnya, atau mungkin ada yang tidak signal. Ya, atau mungkin banyak murid yang tidak punya HP Android ya. Jadi pakai luring, luar jaringan. Ya, misalnya begini. Di desa itu di sekitar wilayah sekolah itu ada beberapa lingkungan misalnya. Oh, kalau begitu murid ini dikumpul di lingkungan sana. Biar cuma pakai 1 atau 2 HP boleh. Ya. Misalnya 3 orang atau 4 orang pakai 1 HP boleh. Kita kalau bagus jaringannya kita kunjungi saja. Atau kalau tidak kita kunjungi saja. Kalau pakai HP misalnya, kalau misalnya kita pakai daring, ya pakai daring, boleh kita kumpul disuruh satu titik mereka, tapi beberapa kelompok. Kalau 20 misalnya, 20, katakanlah misalnya 15, berarti kita bagi 3 boleh, 3 kelompok. Kalau pakai daring ya, kalau pakai daring, kita di mana titik yang terdekat dengan alamat anak-anak itu. Si ini kumpul 1 ya, pakai 1 atau 2 HP boleh. Kalau jaringannya bagus ya. Si ini kumpul di titik ini ya. Nanti kita seperti itu. Kalau dia punya HP tidak cukup. Itu jalan keluarnya untuk melakukan pembelajaran baca tulis Al-Quran. Kita lakukan dari jarak jauh boleh. Ya. Kalau kita kemarin ini pembelajaran luringnya Pak, kita hadir di sekolah Pak. Oh iya. Mereka masih bisa hadir di sekolah ya? Iya Pak, karena kita di daerah terpencil Pak. Ya, kalau seperti itu, hadirkan saja mereka di sekolah, tapi jangan lupa prokesnya. Kemudian orang tuanya dikunjungi saja ke rumah. Jadi salah satu kegiatan itu adalah mengunjungi orang tua siswa, memberikan sosialisasi, memberikan mau diajak mereka itu untuk memperhatikan anaknya supaya diberikan motivasi supaya tetap mengikuti pembelajaran
baca tulis Al-Quran. Seperti itu ya. Ya, Pak. Ya, kalau orang tuanya kita ajar agak sulit memang. Apalagi mereka selalu ke kebun. Jadi hanya kita kunjungi misalnya setelah maghrib, setelah isya dikunjungi satu-satu, tidak apa-apa. Atau kalau memang orang tuanya berdempetan rumah satu sekaligus 2 orang tuanya atau 4 orang dengan ayah ibunya, kita beri pemahaman saja bahwa ini baca tulis Al-Quran sangat penting Bapak Ibu. Jadi minta tolong kalau ada jadwal anak-anak yang seharusnya kumpul, tolong jangan diajak ke kebun ya. Seperti itu. Supaya mereka bisa baca tulis Al-Quran. Kemudian yang kendala kedua, Pak, Ya, mereka oke. belum punya, misalnya kalau yang masih ikra, mereka belum punya buku ikra, Pak, sama sekali dari orang tua. Ya. Terus? Jadi kemarin Dana bos tidak menunjang. saya inisiatif untuk Ya. beli buku ikra, tapi baru 10, Pak, untuk membantu pembelajaran. Iya, kalau kaya saya belikan pemimpin. Saya belum kaya. Saya juga, Pak. Ya, itu perlu. Sumbang. Siapa yang mau? 10 orang. Coba, Pak. Kita sumbang 1, Bu. Nah, itu coba Nurul ya, sudah mengaku. Biar 1 buku ikra saja 1 orang. Iya, bagus. Iya. Boleh, Bu. Iya. Kalau ada yang jemput di Palu saya juga. Cuma saya bagaimana caranya ngirim ya? Bu Sri, Pak, ada di Palu. Insya Allah bisa kita ketemu Bapak nanti. Boleh. Ya. Saya siap. Ya, Pak. Siap, Pak. Lebaran nanti ke rumahnya Bapak, boleh? Boleh. Siap, saya siap. Ke rumah saya kalau mau pembimbingan langsung boleh. Saya siap. Ya, sekalian nyumbang ikro sama Ibu Nurul. Terima kasih. Berapa banyak, muridnya Pak. di sana, Bu? Berapa muridnya di sana? Di sana sekitar 50-an siswanya, Pak, tapi yang sama sekali belum bisa mengaji itu sekitar 35 orang. Ya, berarti bisa kan? Seberapa orang kita sudah 10 orang ini mau tanggulang itu, Mbak. Kenapa sih? Apalagi Ibu Fira, Mbak. Kalau cuma 2-3 paket itu, kacang-kacang itu. Cuma dia belum bersuara. Dalam hatinya itu begitu, Bu Nurul. Nanti komunikasinya sampai Ibu Fira. Pasti. Ya Allah, Pak. Nah, memang. Mantap. Itulah silaturahmi. Enaknya silaturahmi. Nah. Pak Rahman. Dari namanya saja Pak Rahman. Tidak usah khawatir, Bu Nurul. Tidak usah khawatir. Gitu. Nah, bayangkan kalau kalau Ibu Nurul konsultasi sama teman-teman, jadi tidak perlu khawatir kalau cuma itu buku ikra. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kita mengajar orang tuanya, pasti tidak mau. Di samping dia malu, dia gengsi. Tapi Kita ada ajak. juga sebagian, Pak, yang mau hadir. Tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kunjungi ke rumahnya. Tapi anaknya marah, Pak, kalau mamanya ikut mengaji. Karena dia bilang dia malu dengan teman-temannya. Jelas malu, Bu. Kalau Jelas, seperti itu, bikin pengajian khusus orang tuanya. Ya, bikin pengajian khusus orang tuanya. Memang siapapun pasti malu. Apalagi kalau dia orang tuanya, mamanya atau papanya tidak bisa baca Quran, ya ampun. Ya, Pak. Gitu. Biasa anaknya, Mama kalau mau datang mengaji, saya tidak pergi mengaji. Jelas. Enggak. Malu dong. Malu lah, Bu. Gengsi. Ya. Salah, ya. Jadi biasa dicari di mana temannya tidak hadir. Ibu guru dia tidak mau hadir kalau ada mamanya. Ya, begitu kegiatannya ya, Ibu Nurul ya. Ya, begitu kegiatannya. Saya kira tidak terlalu sulit kalau tadi misalnya coba diidentifikasi dulu ini masalah. Pilih 3 masalah yang prioritas. Ada kita sudah disuruh closing. Ya, seperti itu ya. Ya, Pak. Boleh bikin Zoom tersendiri, boleh.
boleh kalau ke Palu boleh kunjungi, ketemu di mana, ketemu di rumah boleh, saya siap. Nanti bisa kita, misal Pak, izin Pak, misal kita butuh Bapak nanti boleh kita buat meet begitu Pak ya. Boleh, boleh. Nah, Pak, boleh minta tapi nomor dikonfirmasi WhatsApp-nya Pak. sebelumnya. Ya, konfirmasi sebelumnya. Kasih dulu Oke, Pak. nomornya. Siapa tadi? Rizal. Nanti, ya Pak, 08. kayak nanti di grup besar Pak, udah habis. Iya, selama ulangan itu bisa perpustakaan jalan. Ah, masih perpustakaan. Yang keliling kali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, coaching agenda pembelajaran kita pagi hari ini telah selesai. Ya, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Widya Iswara kita, ya, sudah memberikan materi coaching agenda pembelajarannya. Semoga bermanfaat untuk pada rekan-rekan angkatan 73 Latsar ya, Kabupaten Parigi Motong. Pak Muiz, Siap, Pak Sigit, dan Bu Vivi, semangat ya Pak. Bu, sehat selalu. Kepada rekan-rekan juga, angkatan 73 Latsar, ya, jaga kesehatan. Insya Allah ya, di lewat Lebaran ya, kita ketemu kembali. Tanggal berapa itu? 20. Tanggal 20, Pak. Tanggal 20, Pak. Ya, kita kembali. Ibu Mas Diani, Ibu Wada, terima kasih banyak ya. Kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada rekan-rekan ya, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang melaksanakannya ya. Semoga di sampai penghujung bulan suci Ramadan ini sehat walafiat. Ya, tetap semangat. Ya, demikian. Oh ya, untuk laporan ya dan berdoa untuk dipimpin ketua kelompok, kami silakan. Ya Pak. Ya, teman-teman peserta Latsar dengan nama bahasa. Duduk siap. Gerak. Baik Pak, izin laporan Pak. Pak Muiz yang terima laporan. Pada Sigit, seniornya. Oh ya, Pak Sigit. Senior dong. Pak Sigit terima laporan. Ya, laporan. Silakan. Lapor. Silakan ya. Lapor angkatan 73 Latsar CPNS Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 telah mengikuti materi. Laporan selesai. Pak Sigitnya sudah keluar itu Pak Muiz. Oh iya. Laporan diterima, silakan kembali melaksanakan aktivitas lainnya. Ya Pak. Ya teman-teman peserta Latsar. Sebelum mengakhiri sesi pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula aktivitas kita, kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan kembali terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat menyambut Idul Fitri, Pak. Ya Pak, izin Pak. Selamat. Ya. Nomor WhatsApp Rizal. Pak. Ya, tolong kalau tidak, kalau saya punya nomor sudah dicatat ya. Iya Pak, nomornya Bapak mungkin saya Pak, iya. izin Pak ya. Dimasukkan situ saja kalau begitu. Ya Pak, Kirim saya ke situ catat. saja. Belum ada Pak nomornya. Boleh saya minta Pak? Sudah ada di hati. Oh iya, nomornya, Pak Mus. 0823 23 ya Pak. 0823 347 Ya. 6336. Ya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya,
cemen ya, oke deh ya. Nanti kalau di yang kita bicarakan tadi tolong di anu ya, ada saya mau kirim ya supaya lebih Pak. Siap. lebih bagus lagi ya. Makasih Pak Rizal. Pak Hasil sudah keluar. Oke, saya mau live juga ya. Live sudah. Oh iya, oke dah. Saya duluan Pak Sri. Siapa? Siap. Silakan arahkan kami punya anggota. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masih ada waktu ya, teman-teman. Yang kami harapkan ya setelah materi coaching agenda pembelajaran tadi, ya semoga rekan-rekan angkatan 73 Latsar Kabupaten Parigi Motong ini terus ya, karena beberapa hari interval waktu kita menjelang bulan suci bulan suci Ramadan ya, belajar ya, jangan lupa berdoa ya, semoga hasil dari semua pembelajaran di ending nanti pada saat kita ujian hasilnya baik ya, maksimal, dan berdoa semoga lulus semua ya. Amin, Ya. Pak. Amin, amin. Jaga Amin. kesehatan, jaga kesehatan supaya menjadikan Parigi Motong lebih bagus ke depan. Karena ini pemimpin-pemimpin hebat ini. Ya. Guru-guru yang bagus, yang berkualitas, dokter yang memiliki kualitas yang baik. Ya. Itu yang kita harapkan. Karena harapan juga para widyasuara kita ya harus betul-betul dimasukkan ya di pikiran dan bisa mengimplementasikan apa-apa yang telah disampaikan oleh widyasuara kita di dalam pelaksanaan tugas kita, tupoksi kita ya. Ya adik-adik ya. Ayo saya panggil adik-adik saja atau apa bagus ini? Kakak-kakak. Adik-adik ya. Ya, siap, Pak. Siap. Ya, itu yang kita harapkan supaya Parigi lebih maju ke depan, ya. Nah, itu barangkali yang perlu kami sampaikan dari pengawas atau apa ini? Iya, pengawas kelas. Kalau kita orang dulu langsung face to face begini, langsung ke Parigi Motong mengawas teman-teman. Sekarang kan kita lihat lewat Zoom begini, memang ya, semoga saja menghasilkan yang baik ya. Karena situasi dan keadaan kita sekarang COVID-19 ini. Ya. Jadi karena ini sudah saling berjauhan jadi tidak pakai masker. Ya. Jadi jaga kesehatan kalian, ya, jaga keluarga kalian. Ya. Untuk memutus rantai COVID-19 seperti pencanangan pemerintah pusat sekarang ini. Tidak boleh mudik. Di rumah saja ngoni. Yang di Kota Raya saja, jangan ke Palu. Yang di Tinombo saja, jangan ke Kota Raya. Ya. Begitu. Ya. Apalagi kalau ada dokter di sini, wah luar biasa ini. Dokter yang lebih paham tentang penyakit ini. Ya Ibu Irvin ya, siapa ini? Gladys siapa? Mana Gladys? Ya. Dengan siapa ini? Pak Putu siapa ini? Putu ya? Yang dokter. Ya. Itu yang lebih paham tentang kesehatan, tentang COVID-19 ini. Jadi putus itu rantainya, jangan lewat kebun kopi. Jangan memang masuk Kota Palu. Nah, jadi tahan dulu itu kerinduan dengan keluarga di Palu ya. Ya, teman-teman ya. Oke, ya sudah. Oke, demikian yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.